السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Jamaah sekalian, saudara-saudari, bapak dan ibu, jamaah kajian rutin Masjid Syarifah Salihah dan para pendengar radio Gema Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang semoga keberkahan dan istiqomah selalu bersama kita semua. Saudara sekalian, seperti biasa pada malam hari ini, malam Ahad, kita mengkaji tafsir Al-Quranil Karim, mengkaji ilmu tafsir Al-Quranil Karim. Di tempat ini kita sudah sampai kepada pembahasan dari tafsir surah Ar-Rahman. Pada hari ini, sebelum kita mengkaji satu demi satu dari ayat-ayat yang akan kita bahas, maka mari kita dengarkan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan salah seorang dari santri kita di Ma'had Bakkah. Tafadhal, man yaqra ya tulab? Tafadhal ya tulab, man yaqra? Tafadhal. اقرأ من قوله تعالى كل من عليها فان. اقرأ بصوت مرتفع. ارفع صوتك، ارفع صوتك. ارفع صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن كل من عليها فان. كل من عليها فان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك طيب, pindah. Pindah kepada yang lain. Aina al-akhar ya walad, man yaqra? Walad, man yaqra? Ha? أنا ثابت اقرأ ثابت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Hasbuk. Allah Subhanahu wa taala berkata, kullu man 'alaiha fan. Tadi kita dengarkan ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh ananda kita Sabit. Sabiq. Samin. Samir. Samirun. Oh, Sabil. Masya Allah. Ananda kita Sabil, salah seorang santri Bakah dari Kalimantan Tengah. Oh, dari Kalimantan Selatan, Masya Allah. Dari Alabio, satu suku dengan saya. Masya Allah. Tadi beliau mengatakan kullu man 'alaiha fan. Tadi kita dengar bacaan dari ayat suci Al-Quran, kullu man 'alaiha fan. Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan, semua. Kullu artinya semua. Kata semua itu mencakup segala hal tanpa terkecuali. Kecuali apabila ada indikasi pengecualian. Entah indikasinya itu ada nasnya, ada perkataannya, atau mungkin secara dirasa oleh seseorang ada di balik itu yang terkecualikan. Tapi pada asalnya kata kullu mencakup segala sesuatu tanpa terkecuali. Kecuali apabila sampai ada dikecualikan. Dikecualikannya entah ada perkataan tentang pengecualiannya, atau ada dalil abstrak dari yang kita rasa, ya, yang kita rasakan bahwasanya ada pengecualiannya. Tapi pada asalnya kata kullu mencakup semua. Namanya semua, tidak ada pengecualian sama sekali. Kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang ada di atasnya, 'alaiha, di atasnya. Di atasnya nih, nya atau kata ganti ini kemana kembalinya? Kemana? Ke bumi. Allah mengatakan sebelumnya, wal arda wada'aha lil anam. Ya, dan bumi Allah letakkan. Dia berada di bawah manusia, artinya manusia menginjaknya, dihamparkan untuk mereka. Kullu man 'alaiha, setiap siapa saja yang berada di atasnya, dari manusia dan jin serta makhluk-makhluk yang lain, fanin, artinya faniun, artinya semuanya akan binasa, tidak bakal kekal, tidak akan kekal. Kata kullu itu mencakup segalanya, semuanya tanpa terkecuali, kecuali kalau ada pengecualian. Maka pada asalnya kalau kita mendapatkan dalil dari Al-Quran atau hadis, ada kata kullu, maka dia mencakup segalanya, tidak ada pengecualian kecuali kalau ada pengecualiannya. Seperti contohnya Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang diada-adakan di dalam agama yang diberi nama bid'ah itu semuanya sesat. Ketika Nabi SAW mengatakan setiap perkara yang diada-adakan alias bid'ah itu sesat, apakah ada kemungkinan yang tidak sesat? Ada kemungkinan kalau ada pengecualiannya. Ada kemungkinan.
Tapi sekarang adakah pengecualiannya? Kalau seandainya ada pengecualiannya, niscaya Nabi Muhammad SAW akan segera menyebut pengecualiannya, kecuali yang begini dan begitu, kecuali yang dia bagus, tujuannya masih bagus walaupun Nabi nggak mengamalkan, yang penting ikhlas. Umpamanya, nggak apa-apa, yang penting tulus, atau yang penting ada tujuan di balik itu untuk mengagungkan Rasulullah walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Apakah ada pengecualian itu? Tidak ada. Berarti pada asalnya kullunya mencakup segala sesuatu. Iya kan? Karena tidak ada pengecualian. Tapi di sini kita lihat kullu man 'alaiha fan. Allah mengingatkan kita tentang apa? Sunnah kauniyah Allah, tentang ketetapan Allah di alam semesta ini yang pasti terjadi dari ketetapan di alam semesta, sunnah kauniyah Allah. Apa? Semuanya akan binasa, nggak ada yang kekal. Pada asalnya semuanya akan binasa, yang ada di muka bumi ini, yang di atas bumi ini. Kenapa di dalam ayat ini Allah katakan 'alaiha bukan fiha? Bukankah manusia itu di bumi? Di kan? Jin juga di bumi, fi. Kenapa dikatakan 'ala, di atas? Karena sekarang konteksnya Allah, ya, Allah sedang berbicara tentang kefanaan, kebinasaan. Namanya orang kalau sudah binasa nggak bakal tenang lagi. Nggak cocok kalau dibahasakan dengan di. Namanya di itu cocok bagi orang tenang. Dia bisa berdiam dengan tenang, masih kokoh di muka bumi ini, maka pakai fi. Sekarang dia sudah tidak tenang, dia binasa. Namanya binasa sudah dibahasakan di atas bumi. Atasnya bumi, semua yang di atas bumi semuanya binasa. Tapi apakah di sini ada pengecualian? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tersisa hanyalah wa yabqa, yang tersisa artinya tidak masuk dalam yang binasa, wajhu rabbika, wajahnya Rabbmu. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat wajah apa tidak? Memiliki, sesuai dengan kemahaagungan dan kemahasempurnaan Allah yang tidak ada celah dan aibnya dan kekurangannya, dan tidak bisa kita bagaimanakan. Yang penting Allah punya wajah. Di sini apakah yang dimaksud wajah Allah saja? Enggak, wajah Allah dan semua dari diri Allah, semua dari diri Allah, dari sifat-sifat zatiyahnya Allah, sifat-sifat yang berhubungan dengan diri atau jasmani Allah Subhanahu wa taala, dan yang berupa dengan sifat-sifat pada diri Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang lain dari sifat-sifat khabariyah, sifat-sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tapi sengaja diwakili dengan wajah karena kemuliaan wajah. Maksudnya adalah diri Allah, tapi dibahasakan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi kita menetapkan adanya wajah dengan penetapan sesuai dengan yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, tanpa membagaimanakan, tanpa meliungkan atau tanpa menyelewengkan maknanya. Wajah yang biasa menatap dan yang ditatap, dan yang nanti dinikmati oleh orang-orang yang beriman di surga Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang terbesar, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbik, dan yang tersisa hanya wajah Rabbmu wahai Muhammad. Dzul jalali wal ikram, wajah Rabbmu yang dia memiliki. Rabbmu itu wajahnya yang memiliki al-jalal, maksudnya al-jalalah ay al-azamah, keagungan atau kebesaran. Wal ikram,
dan kemuliaan. Ketika disebutkan al-ikram artinya apa? Dan kemuliaan. Karena Allah itu mulia. Selain kata mulia, ikram itu juga bisa berarti yang maha memberikan anugerah. Sebagaimana kalau kita katakan rajul fulan akrama fulanan. Orang itu sedang memuliakan, seorang itu sedang memberi sesuatu kepada orang itu, orang lain. Fulanun akrama fulanan. Fuad akrama Zaidan. Fuad sedang memberi sesuatu, ya, sebagai bentuk kasih sayangnya kepada Zaid, umpamanya. Fulan akrama. Tapi bisa juga seseorang dikatakan ikram, yaitu kemuliaannya, yang memiliki kemuliaan, karena ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran dan kemuliaan ini sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang tersisa dari yang binasa itu hanya wajah Allah? Dan kita ketahui wajah Allah tidak di atas bumi. Ini menunjukkan yang tersisa wajah Allah ini bukan pengecualian, karena wajah Allah tidak di atas bumi. Tapi ada sebenarnya yang dikecualikan lagi, karena secara hissi, secara perasaan kita tahu Allah tentunya ada menyisakan sebagian makhluknya. Taruhlah ketika hari kiamat terjadi, semua dibinasakan. Di mana malaikat yang meniup sangkakala? Bukankah dia masih yang tersisa? Bukankah ada malaikat petugas Allah di neraka khusus untuk mempersiapkan neraka dan menjaga neraka? Malaikat yang ada di sorga ada petugas-petugas Allah Subhanahu wa taala, bukan petugas, malaikat yang Allah tugaskan. Ini menunjukkan secara hissi, secara secara indrawi kita paham ketika Allah mengatakan kullu di sini sebenarnya ada pengecualian. Dan pengecualian itu kita sadari dari secara indrawi. Memang ada, yaitu siapa? Sebagian makhluk Allah yang Allah kehendaki tidak binasa. Tapi pada asalnya semuanya bisa binasa, kecuali makhluk yang Allah kehendaki dia tidak binasa. Ikhwati a'izza'i rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah menyebutkan dua ayat ini, kira-kira di sini ada peringatan enggak untuk mengingatkan kita bakal binasa? Ada. Kalau dikatakan binasa, berarti satu sisi pertama, semuanya dikatakan bisa binasa. Berarti Allah Maha Adil, bukan cuma manusia, jin juga, bukan cuma jin, yang lain-lain juga akan bisa binasa. Bumi, langit juga bisa binasa. Matahari, bulan juga bisa binasa. Ini keadilan Allah. Ketika diberikan berita tentang keadilan Allah, nikmat tidak? Nikmat. Sisi yang lain lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan semuanya binasa, semuanya binasa. Kalau dia sebelumnya beramal kemudian dibinasakan, masa setelah binasa sudah dibiarkan sebinasa-binasanya enggak lagi dihidupkan? Enggak mungkin. Untuk apa dia beramal? Pasti dia akan ada nanti waktu pembalasannya. Ini peringatan bukan? Peringatan untuk kita. Itu nikmat bukan? Nikmat. Sisi kedua. Sisi ketiga, ketika Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kemuliaan dirinya dan sifatnya. Ketika Allah memberitakan tentang kemuliaan dirinya dan sifatnya, bukankah itu tambahan keimanan untuk kita? Kalau itu tambahan keimanan untuk kita,
dan sebagai cambuk untuk kita agar terus taat kepadanya dan takut dari ancaman-ancamannya serta siksa-siksanya. Bukankah itu nikmat? Nikmat. Karena penyebab ini Allah datangkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat-nikmat Allah yang besar, mana lagi engkau dustakan? Artinya kemarin apa? Kalian tidak mungkin mendustakan nikmat-nikmat besar Allah Subhanahu wa taala. Ala itu bukan semua nikmat, tapi nikmat-nikmat besar. Maka dengan nikmat-nikmat besar Allah, yang mana lagi kalian dustakan? Artinya kalian tidak mungkin mendustakan nikmat-nikmat besar Allah. Kalian katakan itu bukan dari Allah. Tidak mungkin. Kalian sadar apa yang kalian lakukan dari bentuk maksiat atau dari bentuk kegiatan kalian di dunia, semua pasti memakai nikmat-nikmat Allah. Kemudian ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah, mari kita dengarkan terus. Setelah itu Allah katakan yas'aluhu man fis samawati wal ard. Yas'aluhu, hu di sini siapa? Allah. Ditanya Allah oleh man fis samawati wal ard. Oleh siapa? Man di sini bisa berarti allazi lil mausul. Yas'aluhu alladzi fis samawati wal ard. Allah ditanya, maksudnya dipintai, ya, dimintai oleh makhluk atau semua yang ada di langit dan di bumi. Manusia, jin dan makhluk-makhluk yang lain minta sama Allah. Entah minta berupa pertolongan atau hajat, atau minta agar diminta agar dilindungi, atau minta agar diberikan keberkahan padanya. Minta semuanya yang ada di langit dan bumi, minta kepada Allah. Artinya menunjukkan semuanya berhajat kepada Allah. Semuanya berhajat kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk tidak berhajat kepada Allah. Dan sebaliknya ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak butuh hambanya. Allah tidak butuh hambanya sedikit pun. Hambanya dan makhluknya semua butuh kepada Allah. Hatta orang kafir butuh sama Allah. Buktinya orang kafir berjalan itu untuk apa? Dia mengais, ingin mencari keuntungan. Keuntungan dari mana? Dari Allah. Berarti dia berjalan itu sebenarnya mencari sesuatu dari Allah, walaupun dia tidak kenal Allah, walaupun dia tidak mau menyembah Allah, tidak mau masuk agama Allah yang Allah ridhai. Tapi dia sebenarnya secara jasmaninya itu tunduk kepada Allah. Jasmaninya atau tubuhnya itu tunduk kepada takdir atau tunduk kepada kekuasaan dan peraturan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Orang butuh dia agar dia bisa menyambung hidup, maka dia bergerak. Orang kafir itu semuanya butuh Allah, entah dia sadari atau tidak sadari. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit bumi membutuhkan Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Dan ingatlah, pada setiap hari huwa fi sya'an, Allah Subhanahu wa taala pada kesibukan. Artinya ada terus perbuatan yang Allah lakukan. Pada setiap hari Allah memiliki kesibukan atau ada perbuatan yang Allah lakukan. Dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Abu Darda kalau tidak salah radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, min sya'nihi ay yaghfira dhanban wa yufarrija karban wa yarfa'u qauman wa yad'u akharin. Di antara perbuatan Allah yang tadi setiap hari mesti ada, yaitu mengampuni dosa. Juga Allah melepaskan seseorang dari musibah yang menimpanya,
Allah mengangkat sebagian kaum, memuliakan sebagian kaum, dan Allah menghinakan sebagian yang lain. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah merendahkan siapa yang Allah kehendaki. Karena itu di tangan Allah. Kekuasaan hanya milik Allah, dan Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Pada setiap hari Allah pada perbuatan atau pada kesibukan. Artinya kesibukan Allah. Artinya kegiatan Allah atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini atau potongan ini juga mengisyaratkan pada setiap hari ada takdir khusus. Kita tahu takdir itu ada takdir yang umum, yaitu yang ada di Lauhil Mahfuz. Takdir umum yang di Lauhil Mahfuz tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Itu tidak bisa diganggu gugat. Itu sudah baku, ya, tidak bisa diganggu gugat. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Dari takdir yang umum yang ada di Lauhil Mahfuz itu ada takdir-takdir khusus yang bisa jadi sebagian makhluk Allah diberitahu Allah tentangnya. Di antaranya adalah takdir seumur hidup. Takdir seumur hidup kapan? Ketika seseorang berada di alam janin, berusia 4 bulan di rahim ibunya, maka ditiupkan roh dan ditentukan. Malaikat mencatatkan untuknya 4 perkara tentang rezekinya, ya kan? Di antaranya juga tentang ajalnya, kemudian tentang apakah dia merugi atau apakah dia akan bahagia atau sengsara. Itu ditentukan. Itu takdir sejak kapan? Sejak awal hidupnya sampai dia meninggal. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi takdir tahunan. Itu takdir seumur hidup. Ada takdir tahunan. Kapan itu? Setiap malam Lailatul Qadar. Setiap tahun ada Lailatul Qadar kan? Pada waktu itu turun takdir. Dan takdir ini sebagian dari takdir yang umum. Ini diketahui oleh malaikat pencatat yang ada di langit dunia, langit terendah, langit ketujuh ya, langit pertama. Langit pertama. Di langit tersebut malaikat mencatat bocoran dari Allah dari sebagian takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Tahun ini fulan bakal hafal Al-Qur'an atau hafal hadis, santri bakah kita ya. Tahun ini dia membahagiakan ayah ibunya dengan hasil belajar di bakah dengan hasil yang excellent. Mumtaz, murtafi. Apa murtafi? Hah? Ayah ibunya membahagiakan. Tahun ini, tahun berikutnya datang lagi Lauhil Mahfuz berikutnya kan? Tahun ini umpamanya kakaknya fulan menikah. Adiknya yang masih di bakah jangan dulu mikir nikah maksudnya kan? Kakaknya menikah. Dengan siapa? Dengan salah seorang jamaah di Masjid Syarifah umpamanya kan. Tahun ini umpamanya fulan menikah lagi umpamanya kan. Menikah lagi. Nah, itu juga termasuk dari bagian takdir Lauhil Mahfuz. Takdir yang diturunkan dari Lauhil Mahfuz yang tahunan pada malam Lailatul Qadar. Tapi belum tentu tahun berikutnya tetap seperti itu. Bisa jadi datang lagi di Lailatul Qadar tahun berikutnya, tahun ini nilai dia di bakah agak menurun. Karena apa? Ada penyebab ini lagi. Ada lagi takdirnya. Itu takdir tahunan. Kemudian ada takdir harian. Dalam satu hari ada takdir khusus lagi yang harian. Itu dalilnya ada kulla yaumin huwa fi sya'an. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat-nikmat besar Rabb kalian berdua wahai jin dan manusia, yang mana lagi kalian mendustakannya? Ikhwati a'izza'i rahimani wa rahimakumullah.
pada ayat pertama yang kita bahas tadi, kullu yaumin huwa fi sya'an, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi semuanya binasa. Dengan ayat seterusnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Berkata Asy-Sya'bi, ya, berkata Al-Imam Asy-Sya'bi, kata beliau, idza qara'ta kullu man 'alaiha fan fala taskut hatta taqra' wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau engkau membaca kullu man 'alaiha fan, jangan engkau diam kecuali engkau telah membaca setelahnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi jangan setelah kullu man 'alaiha fan rukuk atau sudah tutup mushaf ditinggal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikramnya, jangan. Ya. Jangan ditinggal. Ya. Karena itu keterangan semuanya binasa kecuali Allah. Semuanya binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat pun bisa dibinasakan Allah, kecuali yang Allah kehendaki dari sebagian makhluknya, khususnya dari kalangan malaikat. Ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah, jangan engkau diam nih, maksudnya jangan putus selesai baca Al-Qur'annya. Kalau kita wakaf kullu man 'alaiha fan, ambil napas, habis itu wa yabqa, enggak masalah. Yang penting jangan berhenti di situ, habis itu tutup mushaf atau selesai baca Quran. Ini petuah ya siapa? Seorang tabi'in yang mulia, Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita teruskan lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tadi. Kenapa Allah ingatkan lagi dengan nikmat? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yaumin huwa fi sya'an. Ini nikmat bukan? Allah itu selalu melakukan perkara yang itu menjadi kebaikan buat hamba, untuk kemaslahatan hamba. Hamba minta apa, bahkan enggak diminta pun Allah ngasih. Itu nikmat bukan? Nikmat. Makanya Allah datangkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mari kita pahami ini. Jadi sisi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dari ayat sebelumnya harus kita pahami. Setiap ayat harus kita pahami. Kenapa saya bilang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Oh, karena sisi Allah itu selalu memberikan kepada makhluknya, diminta atau enggak diminta pun Allah kasih. Di antaranya makhluk enggak minta oksigen, dikasih oksigen oleh Allah. Makhluk enggak minta air, dikasih air oleh Allah. Ya. Dan yang diminta oleh makhluk pun dikasih juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang kafir pun, jangankan mukmin, yang kafir pun minta Allah kasih. Allah tidak menghalangi orang kafir dari permintaannya, kecuali kalau orang kafir ingin masuk surga. Selama dia kafir nggak mungkin dimasukkan surga. Kalau minta-minta dari masalah dunia, ya umpamanya dia minta kepada Allah, orang kafir, ya Allah aku minta rezeki, Allah bisa kasih. Karena itu tidak Allah karena itu umum Allah berikan kepada semua makhluknya, manusia dan jin. Adapun iman Allah tidak berikan kecuali kepada yang Allah cintai. Nikmat iman tidak Allah berikan kecuali kepada yang Allah cintai. Taib, kita dengarkan lagi beberapa ayat dari surah Ar-Rahman yang akan dibacakan oleh ananda kita yang sekolah di Bakka. Tafadhal. Ainal akhar. Siapa lagi? Ayo kita sabil lagi, sabil enak didengar. Ayo sabil, ayo. Sabil Al-Halabi. Al-Halabi. Memanah Al-Halabi. Al-Halabi. Nah. Sabil Al-Halabi. Tafadhal. Sanafrughu. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن يا معشر الجن
Kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله قراءة طيبة فإذا خلاص yakfi hasbuk. Itu tadi bacaan dari adinda kita siapa namanya? Royan, ya, salah seorang santri juga di Baka, ya, betul. Iya. Alhamdulillah. Itu dari apa? Dari Banjarbaru. Dari Banjarbaru, dekat sini saja. Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Sanafrughu lakum. Kami akan memaksudkan engkau. Kami akan mendatangi engkau atau kalian, ayyuhats tsaqalan, wahai jin dan manusia. Jadi di antara bahasa Allah ketika membahasakan jin dan manusia dengan apa? As-tsaqalani, as-tsaqalaini. Sanafrughu, faragha yafrughu dalam bahasa Arab artinya kosong. Artinya kosong. Tapi di sini bukan diartikan kosong, karena Allah tidak layak dibahasakan kosong. Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha agung, tidak pantas dikatakan Allah kosong. Artinya sempat tadi berbuat, kemudian setelah itu Allah kosong, beristirahat dari yang sebelumnya, enggak pantas. Tapi di sini bukan berarti Allah mengosongkan diri. Tapi Allah mengkhususkan diri. Kata Allah sana, nahnu, sa akan. Kami akan nafrugu, kami akan mengkhususkan diri untuk kalian. Lam artinya untuk, ya enggak? Lam artinya untuk. Ketika dikatakan untuk, berarti ada kata kerja yang disembunyikan. Kami akan mengkhususkan untuk kalian. Ada enggak kira-kira yang dikhususkan apa, ya kan? Dengan kata la itu menunjukkan, la itu kan untuk. Berarti ada kata kerja yang tersembunyi. Kata kerja yang tersembunyi tersebut apa kira-kira? Hisab, muhasabah. Allah akan menghisab, akan menghitung, akan menanyakan. Allah akan mengadili. Sanafrughu lakum, kami akan mengkhususkan hisab kalian. Jadi kata untuk kalian dalam kurung menghisab kalian. Kata untuk jelas itu mengandung arti ada kata kerja yang disembunyikan. Kami akan mengkhususkan diri, artinya ada waktu khusus kami untuk kalian. Untuk apa itu? Hisab. Allah akan menghisab. Artinya semua jin dan manusia semuanya akan dihisab. Ayyuhats tsaqalan, kami akan mengkhususkan menghisab kalian. Siapa yang melakukan perbuatan dosa, dia akan diazab. Siapa yang melakukan perbuatan kebaikan, dia akan dibalasi dengan balasan
yang baik dari sisi Allah. Di sini ats-tsaqalan adalah kata untuk menunjukkan jin dan manusia. Manusia dan jin. Karena di sini pembicaraannya di dalam surah Ar-Rahman ini adalah siapa yang diajak bicara? Jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia dibahasakan ats-tsaqalan? Tsaqal atau thiqal artinya apa? Berat. Kenapa jin dan manusia itu dikatakan berat? Karena sebagian para ulama tafsir mengatakan karena manusia dan jin itu adalah yang memberati bumi ini. Yang memberatkan bumi ini adalah jin dan manusia, khususnya manusia yang apabila manusia itu ditanam di dalam kubur, maksudnya dia dikuburkan, dia adalah pemberatnya bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zalzalah? Wa akhrajatil ardu athqalaha, ketika bumi memuntahkan berat-berat yang ada di dalamnya. Siapa itu? Manusia. Mayit-mayit itu dikeluarkan, dimuntahkan untuk dibangkitkan. Ya enggak? Pada sangkakala kedua nanti. Pada hari kiamat. Semua dibangkitkan pada hari kiamat untuk pembalasan. Bukan hari kiamat untuk pembinasaan. Ya. Atau bisa juga kata sebagian ulama tafsir, kenapa dikatakan jin dan manusia itu dibahasakan dengan bahasa yang berasal dari kata berat? Karena manusia itu memberatkan bumi, manusia dan jin itu memberatkan bumi dengan dosa-dosanya. Ini perkataan Ja'far As-Shadiq, gurunya Imam Asy-Syafi'i, cucunya Ali bin Abi Thalib atau buyutnya Ali bin Abi Thalib. Kira-kira ini ketika diingatkan kita tentang hisab, nikmat bukan? Diingatkan supaya kita sadar, nikmat bukan? Nikmat. Kemudian yang dihisab bukan cuma manusia, jin juga. Adil bukan? Adil. Adil itu nikmat bukan? Keadilan dari Allah? Nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat-nikmat besar Allah yang mana lagi kalian mendustakannya? Artinya kalian tidak mungkin bisa mendustakan nikmat-nikmat besar Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, kita akan teruskan insyaallah kajian tafsir ini setelah mendengarkan azan dan menjawab azan serta berdoa setelahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan ayat selanjutnya. Allah mengatakan, ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Allah menyeru sekarang, Allah memanggil, hei segenap jin dan manusia. Hei segenap jin dan manusia. Di sini didahulukan jin sebelum manusia. Kadang pada sebagian ayat yang lain didahulukan manusia sebelum jin. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. In istata'tum, jikalau kalian mampu, jikalau kalian bisa, an tanfudhu, untuk menembus keluar dari alam langit dan bumi. Dari alam langit dan bumi, monggo silahkan kalau kalian bisa menembus untuk keluar darinya. La tanfudhuna illa bisultan. La di sini adalah la nafiyah, la peniadaan. Tidak mungkin ada dan tidak mungkin bisa kalian untuk keluar menembus kecuali dengan kekuatan. Illa bisultan, kecuali dengan kekuatan atau kecuali dengan ilmu atau bukti. Ayat ini Allah pertama menyeru jin dan manusia. Jin yaitu bangsa jin. Bangsa jin adalah keturunannya iblis laknatullah alaih. Al-ins yaitu bangsa manusia, keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Didahulukan jin atas manusia. Pada sebagian ayat di Al-Quran didahulukan manusia atas jin. Semua nggak sembarangan itu, nggak boleh tertukar karena masing-masing ada artinya. Kenapa di sini jin didahulukan sebelum manusia? Karena Allah sedang menantang untuk masalah tembus-tembusan. Untuk masalah tembus-tembusan, terbang, nembus tembok dan sebagainya. Urusan yang seperti itu, mana lihainya jin sama manusia? Hah? Mana hebatnya jin sama manusia untuk masalah terbang-terbangan, tembus-tembusan, tembus tembok, tembus pandang, atau tembus, hah? Mana hebatnya? Hebatan jin. Nabi Sulaiman aja sih, siapa yang menawarkan diri untuk membantu beliau? Jin kan?
Jin nawarkan kepada beliau kemampuannya, karena memang pada asalnya jin itu mampu, lebih mampu daripada manusia. Ya ma'syaral jinni wal ins, didahulukan jin. Adapun manusia, kalaupun bisa nembus-nembus biasanya pakai alat, ya enggak? Bisa umpamanya tembus ke manalah gitu kan, pakai alat, pakai ada suatu kendaraan untuk nembus itu, pakai jet, pakai apa lagi? Mungkin menembus pandangan dengan teropong khusus yang tembus pandang. Ini urusan tembus-tembusan pinteran jin daripada manusia. Makanya manusia nggak boleh sok pinter ya daripada jin, urusan masalah tembus-tembusan. Biasanya manusia minta sama jin, ya kan? Seperti kondisi orang-orang penyihir dan sebagainya, bisa tembus-tembus itu gara-gara minta sama jin, karena jin lebih ahli daripada dia. Wal iyadu billah. Beda di sisi waktu, ketika perkara itu manusia lebih hebat, maka didahulukanlah manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam banyak ayat umpamanya. Allah sebutkan tentang ayat suci Al-Qur'an. Ya. Tentang ayat suci Al-Qur'an. Walau ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Kalau seandainya manusia dan jin, siapa yang didahulukan? Manusia dulu, baru jin. Berkumpul untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an, manusia yang mereka tidak mungkin mendatangkan yang semisalnya. Walaupun mereka saling bantu-membantu, jin dan manusia itu saling bantu-membantu. Manusia dan jin saling bantu-membantu, enggak mungkin bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Ini yang ditantang Allah ini apa? Perkara ilmiah. Bukan perkara yang tembus-tembusan tadi. Perkara ilmiah. Mendatangkan seperti keindahan bahasa Al-Quran, seperti keagungan arti-arti Al-Quran, seperti faedah dan manfaat yang terdapat di dalam Al-Quran, persis seperti itu. Bisa enggak? Ini mana pinternya jin dengan manusia? Pinteran manusia. Makanya didahulukan manusia. Di sini urusan tembus-tembusan didahulukan jin, karena jin lebih pintar pada asalnya daripada manusia dalam urusan yang seperti itu. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai segenap jin dan manusia, kalau seandainya kalian mampu atau bisa, ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu, kalian bisa menembus alam langit dan bumi, gugusan langit dan bumi yang semuanya yang ada nih, kalian bisa tembus. Tembus di sini maksudnya apa? Tembus keluar dari langit dan bumi. Jadi kalian berada di posisi bukan langit, bukan bumi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghindar dari azab Allah. Kok bisanya kita tahu, Ustaz? Maksudnya di sini menembus langit dan bumi untuk keluar darinya, tidak di langit, tidak di bumi, dalam rangka untuk menghindari dari azab Allah. Dari mana kita ketahui? Kita ketahui dari ayat sebelumnya dan setelahnya. Tadi sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Tadi berbicara tentang hisab bukan? Hisab bukan? Tentang perhitungan. Berarti jin dan manusia mereka diancam kalau berdosa akan diazab. Diancam dengan azab Allah. Kemudian ayat selanjutnya, yursalu alaikum syuwadhun min nari wa nuhasun fala tantasiran. Akan dikirim kepada kalian wahai jin dan manusia atau bangsa jin dan manusia, syuwadhun min nar. Api, ya, api yang panas yang tidak ada asapnya. Wa nuhasun, dan tembaga panas. Kalau dibaca dengan qiraah wa nuhasin, artinya apa? Api, ya, api, asap yang tidak ada apinya. Asap yang tidak ada apinya. Fala tantasiran, dan kalian tidak mungkin menang, artinya kalian tidak mungkin tertolong.
Ini kapan terjadi? Di akhirat atau bukan? Di hari kiamat atau bukan? Di hari kiamat. Ayat sebelum dan setelah dari ayat ya ma'syaral jin, ini yang pertama berbicara tentang hisab, yang berikutnya berbicara tentang azab. Berbicara tentang azab. Berarti maksud daripada inistata'tum an tanfudhu, kalau kalian mampu untuk keluar dari alam langit dan bumi, artinya berada di luar langit dan bumi, di alam lain, bukan langit bukan bumi, untuk menghindar atau menyelamatkan diri kalian dari azab Allah. Pahamnya dari mana? Dari ayat sebelumnya dan setelahnya. Belajar tafsir itu kita bisa lihat ayat sebelum dan setelahnya. Apa kata Allah? Famfudhu, monggo, silahkan kalian keluar kalau kalian mampu. La tanfudhuna illa bisultan, kalian tidak mampu untuk keluar darinya, dari alam langit dan bumi, alam yang tersendiri yang di situ tidak mungkin kalian dikejar oleh azab Allah, tidak mungkin kalian bisa melakukannya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Adakah kekuatan setelah yang lebih kuat dari kekuatan Allah? Tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat ini ancaman bukan? Ancaman dari Allah supaya mengingatkan kita supaya kita segera bertobat kepadanya. Nikmat bukan? Nikmat. Disamakannya jin dan manusia sama-sama tidak mungkin bisa keluar dari lingkup langit dan bumi. Sama-sama tidak mungkin bisa keluar. Adil enggak Allah? Adil. Keadilan Allah juga nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian hamba berbuat, beramal. Setelah beramal ada pembalasan. Tidak setelah beramal dimatikan, nggak ada lagi pembalasan. Tapi setelah beramal ada pembalasan. Yang baik akan dibalasi, yang buruk bakal juga akan dibalasi dengan balasan keburukan. Itu nikmat dan keadilan dari Allah bukan? Nikmat dan keadilan dari Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini arti dari ya ma'syal antanfudhu tadi. Keluarnya dalam rangka menghindar dari azab. Dan ini pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat para ulama tentang mengartikan antanfudhu, yaitu keluarnya menembus itu untuk apa? Di ternyata yang lebih tepat seperti itu. Dan ini adalah perkataan kebanyakan ahli tafsir. Ada sebagian dari ahli tafsir mengartikan begini, ini tantangan apabila kalian mampu untuk menembus, artinya kalian mampu menembus langit dan bumi sehingga kalian mengetahui apa yang ada di langit. Dari malaikat-malaikat Allah, mencari kabar darinya, ngelihat alam-alam yang ada di langit, dari lautan, dari pohon-pohon yang ada di langit. Kalian tahu, mengilmui dengannya. Dengan kalian menembus itu semua, kemudian kalian bisa menembus bagian semua lapisan bumi ini, sehingga kalian tahu apa yang ada di dalam dasar bumi ini, di dalam kedalaman bumi ini semuanya. Maka lakukanlah oleh kalian. Tapi kalian tidak mungkin bisa melakukan itu. Artinya di sini penafian ketidakmampuan jin dan manusia untuk bisa menembus, maksudnya masuk ke seluruh langit dan bumi untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Ini sebagian tafsir yang terkenal. Tapi ini tidak rajih. Walaupun tidak rajih, memungkinkan apa tidak? Mungkin juga. Jadi walaupun pendapat itu tidak rajih, tapi ayat ini bisa juga dibawa ke sana. Ada juga yang mengartikan, kalau wahai jin dan manusia, kalau kalian mampu untuk kalau kalian mampu untuk menghindar dari kematian. Dan sungguh kematian itu mustahil. Kalian ingin menghindar dari kematian, sehingga kalian keluar daripada langit dan bumi. Agar terhindar dari kematian, maka lakukanlah.
La tanfuduna illa bisultan. Mustahil. Kalian gak mungkin bisa keluar dalam rangka menghindar dari kematian. Kematian pasti datang kepada kalian. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Tapi pendapat yang pertama, atau ada juga yang membawa kepada arti kalau kalian ingin keluar dari kekuasaan Allah. Ini stata'tum an tanfudhu, artinya apabila kalian ingin keluar dari kekuasaan dan peraturan Allah, sehingga keluar dari alam langit dan bumi, di luar dari kekuasaan Allah, monggo keluar. Kalian tidak mungkin juga akan keluar. La tanfudhuna illa bisultan, kecuali dengan keilmuan atau kekuatan. Ini diantara tafsirnya. Tapi yang rajih tadi, ini stata'tum an tanfudhu apa? Kalau seandainya kalian mampu untuk menembus langit dan bumi, keluar dari alam itu dalam rangka menghindari azab Allah. Ini pendapat yang paling kuat, walaupun yang lain-lain tidak tertutup kemungkinan bisa ditafsirkan dengannya. Karena kita ketahui di antara kaidah di dalam tafsir, selama suatu ayat itu bisa mengandung arti lain, walaupun dia tidak yang terkuat, dia masih bisa dibawa selama tidak bertentangan. Jadi tidak ada khilaf tadad, tidak ada khilaf yang kontras, ya, tidak ada khilaf yang kontradiktif, maka dia bisa dibawa. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, Al-Qur'anu hammalatul aujuh. Al-Quran itu membawa berbagai macam-macam pengertian. Selama pengertiannya tidak bertentangan, bisa nggak? Bisa. Walaupun mungkin ada yang lebih kuat, tapi yang kurang kuat bukan berarti tertolak, ya nggak? Tapi ada yang lebih kuat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat besar Rabb kalian berdua, wahai jin dan manusia, yang mana lagi yang kalian dustakan? Kenapa di sini didatangkan ayat ini lagi? Bukankah di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan? Dan tantangan tersebut tujuannya untuk mengingatkan kita tidak mungkin bisa mengelak dari hukum Allah dan hukuman Allah. Bukankah ini peringatan bagi kita agar kita cepat sadar dan bertobat kepada Allah dari dosa-dosa kita? Nikmat bukan? Nikmat. Makanya Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jin dan manusia sama-sama tidak bisa menembus langit dan bumi. Nikmat bukan? Nikmat. Makanya Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sama-sama tidak mungkin bisa. Kemudian setelah itu Allah katakan yursalu 'alaikuma syuwadhum min narin wa nuhasun fala tantasiran. Maka akan dialirkan kepada kalian. Akan dikirim kepada kalian, artinya dialirkan kepada kalian syuwadhun min nar. Ahli tafsir mengatakan syuwadh artinya lahabun la dukhanalah. Lahabun la dukhanalah, api yang tidak ada asapnya, ya, api yang tidak ada asapnya. Kalau kebiasaan saya dulu ketika di Arab berbicara dan mendengar orang Arab, sering syuwadh ini diidentikan kepada hangus. Contohnya saya masuk dapur kebetulan lagi masak, lupa apa bahasa Banjar membangkit, akhirnya gosong. Biasanya kita berbicara apa, syamamtu raihata syuwadh, saya cium bau gosong. Hakadha. Wallahu alam, apakah penggunaannya tepat? Wallahu alam. Itu dulu kebiasaan saya ketika saya di Arab berbicara bahasa Arab. Kalau di sini mungkin juga berbicara bahasa Arab dengan santri-santri kita di Ma'had Bakkah. Masya Allah, bahasa Arab mereka alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan bimbingan beberapa ustadz kita yang ada di sini dari Ma'had Ali bin Abi Thalib dan Ma'had Al-Irsyad Salatiga, ya, akhirnya bahasa Arab mereka semakin membaik dan sangat bagus sekali. Kita bisa dengar sebelum azan biasanya ada mereka pengumuman ajakan untuk
ke masjid, luar biasa. Semoga kita bisa mendukung proyek akhirat pendidikan yang ada di ma'had yang kita cintai ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Dialirkan kepada mereka syuwadun min nar. Tadi apa? Api yang tidak ada asapnya. Wa nuhasun. Kalau dikatakan nuhasun, qiraat jumhur membaca apa? Nuhasun artinya apa? Tembaga, artinya tembaga yang sudah mencair. Bukan tembaga yang keras, tembaga yang dipanaskan jelas, yang menjadi cairan sudah tembaganya. Wa nuhasun. Berarti dia temannya tadi, syuwal dan nuhas. Kalau syuwal dari api, dan ada yang tersendiri lagi yang dikirimkan kepada mereka, yaitu tembaga yang cair. Wa nuhasun. Ada yang juga yang membaca wa nuhasin. Ini pada qiraat yang lain. Ya, kalau tidak salah ini pada qiraat Ibnu Katsir. Kalau tidak salah beliau membaca wa nuhasin. Kenapa dibaca dengan wa nuhasin? Ya, wa nuhasin maksudnya, nuhasin di sini maksudnya adalah asap yang tidak ada apinya. Asap yang tidak ada apinya. Atau bisa juga begitu saja ya. Asap yang tidak ada apinya. Ibnu Katsir dan Abu Amr membaca yursalu alaikuma syuwadhum min nari wa nuhasin fala tantasiran. Bukan wa nuhasun fala tantasiran. Fala tantasiran, maka kalian tidak mungkin menang. Artinya tidak mungkin kalian tertolong. Tidak mungkin kalian tertolong dari azab itu kalau sudah sampai kepada kalian. Ini peringatan bukan? Wanti-wanti keras bukan dari Allah? Ini nikmat dari Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita masih dalam keadaan hidup di muka bumi. Diingatkan oleh Allah dengan nikmat, dengan apa? Dengan peringatannya, supaya kita sadar dan cepat kembali kepada Allah. Itu nikmat besar. Dimana kalau seandainya kita berdosa nggak diingat-ingatkan, tiba-tiba saja dihukum. Ini enggak diingatkan dulu. Nikmat bukan? Nikmat besar ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kata Allah, dengan nikmat-nikmat besar Rabb kalian berdua wahai jin dan manusia, yang mana lagi yang kalian dustakan? Wallahu taala a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya pertama, benarkah Ustadz mutiara itu tercipta dari air hujan yang turun ke laut dan masuk ke sarang-sarang yang telah terbuka katupnya? Betul. Seperti itu prosesnya, luar biasa. Bagaimana Allah menciptakan perhiasan dari proses air yang turun dari air laut, kemudian air hujan itu memasuki ke sarang-sarang yang sebenarnya itu makhluk hidup ya, hewan itu. Kemudian dia akhirnya menjadi mutiara yang indah luar biasa, yang yang disukai oleh pandangan mata. Luar biasa. Ini menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kemarin kita bahas tentang yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, untuk mengingatkan kita nikmat Allah berupa diadakannya atau dikeluarkannya perhiasan dari dalam laut. Ada pertanyaan, apakah benar tempat bertemunya air tawar dan air asin atau muara itu tempat setan-setan berkumpul? Dan kenapa iblis memilih laut untuk menjadi istana dan singgasananya? Apa karena di tengah-tengah laut tidak terdengar adzan? Barakallahu fiki Ustaz. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam. Akan yang kedua, yang jelas seperti itulah yang disebutkan para ulama, disebutkan dalam hadis bahwasanya iblis itu memilih laut menjadi istana dan singgasananya. Adapun tentang pertemuan air tawar dan air asin atau muara, itu tempat setan-setan berkumpul, wallahu ta'ala alam, saya tidak mengetahuinya. Ada pertanyaan, apa hukum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
Apa hukum melakukan Al-Quran? Dan mana yang lebih afdal, tajwid yang fasih atau bernada dalam mengaji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum melakukan Al-Quran, dia disyariatkan. Ya, disyariatkan. Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukanlah dari kalangan kami, yaitu orang-orang yang beriman yang sempurna keimanannya, orang yang tidak melakukan bacaan Al-Qur'annya. Yataghanna di sini menurut Imam Syafi'i artinya melakukan, artinya bacanya tidak rata, tapi ada nadanya, ada lagunya, ya, ada iramanya. Itu maksudnya. Itu menurut Imam Syafi'i dan ini pendapat yang rajih. Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah SAW, ma adzinallahu linabiyyin hasanas sauti, bisa juga dikatakan hasanas sauta, yataghanna bil Qur'ani yajhar bihi. Allah tidak pernah mendengarkan seperti pendengaran Allah kepada nabinya yang bagus suaranya atau yang membaguskan suaranya, hasanas sauti atau hasanas sauta. Yataghanna bil Qur'an, dia melakukan bacaan Al-Qur'annya, yajhar bihi, dan mengeraskan suaranya, artinya tidak melirihkannya pada waktu yang memang layaknya dijaharkan. Kata yajhar bihi ini menguatkan arti yataghanna, artinya melakukan. Gak mungkin diartikan apa? Dia mencukupkan diri dengan Al-Quran, gak nyambung. Makanya di sini pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengartikan taghanni sebagai melakukan dan mengiramakan adalah pendapat yang paling kuat. Dan ini juga disokong oleh ulama-ulama yang lain. Mana yang lebih afdal, tajwid yang fasih atau bernada dalam mengaji? Mungkin kurang fasih, gitu kan? Tidak fasih, ya, bernada tapi tidak fasih. Yang afdal adalah yang dia bertajwid dengan fasih kalau seandainya dia kurang bisa menadakan. Bukan tidak bisa, bukan nggak mau, dia berusaha tapi belum bisa atau kurang bisa. Ini lebih utama daripada yang bisa melakukan tapi kurang fasih atau tidak fasih. Karena kefasihan itu inti daripada zayyinul Qur'an bi aswatikum, inti daripada menghiasi Al-Qur'an dengan suara. Ada bagian tambahannya. Bagian tambahan dari tazyin itu, tambahannya apa? Tambahannya adalah dengan menadakannya, mengiramakannya. Irama itu adalah bentuk tazyin yang sifatnya tambahan. Adapun memfasihkan huruf itu adalah bentuk tazyin yang harus ada, yang wajib ada. Dalilnya apa? Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an baca Al-Quran suatu hari, Nabi SAW lewat. Tanpa sepengetahuan Rasulullah, Ibnu Mas'ud baca Al-Quran. Besok harinya Rasulullah dengarkan, besok harinya kata Rasulullah SAW, kemarin tadi malam aku dengerin bacaan kamu. Kata Ibnu Mas'ud, kalau seandainya saya mengetahui engkau wahai Rasulullah mendengar bacaan saya, lahabbartuhu laka tahbira, niscaya akan saya baguskan lagi dan saya perindah lagi. Saya katakan, kita bertanya, apakah bacaan Ibnu Mas'ud sebelumnya tidak bagus? Enggak, sudah bagus. Tapi ada yang belum maksimal, artinya ada yang lebih bagus lagi dari itu sebenarnya. Kalau tahu Rasulullah SAW ingin menikmatinya. Kira-kira yang inti atau yang tambahan? Yang tambahan. Maksudnya diantaranya iramanya dibaguskan lagi. Bukan yang inti. Kalau hurufnya, makharij dan sifatnya sudah benar, cuman ingin memperindah lagi, itu yang bukan inti. Tayyib. Ada pertanyaan berbunyi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, mana yang lebih afdal, tarawih 2 rakaat
2 rakaat atau 4 rakaat. Jazakallahu khairan. Jawabannya, kalau untuk sehari-hari dalam bulan Ramadan, keseharian setiap harinya, kalau untuk sepanjang bulan Ramadan, maka tentunya yang lebih afdal yang dua-dua. Yang lebih afdal dua-dua, karena itulah yang jelas dari Rasulullah SAW, praktek beliau dan kisah tentang beliau dan kisah tentang sahabat-sahabatnya salat malam di luar Ramadan dan begitu pula di dalam Ramadan, karena Ramadan dengan bulan yang lain sama. Itu pada asalnya dua-dua. Rasulullah SAW mengatakan salatul laili mathna. Tapi kalau berbicara harian, hari ini saya pengen 2, besok saya pengen 4, hari ini pengen 2. Mana yang lebih utama? Nah, urusan 4 itu ada hadis yang mengisyaratkan hal tersebut, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang bisa dibawa kepada pemahaman Rasulullah bisa sholat 4. Mana yang lebih utama hari ini, bukan untuk 1 bulan ya, hari ini saya pengen 2 atau 4 saja, 4 atau 2. Jadi 4 kali umpamanya 2-2-nya, atau mungkin bisa lebih. Mana yang lebih utama? Jawabannya semua kembali kepada beberapa sisi penilaian. Di antaranya adalah yang pertama disebutkan dalam suatu hadis, afdhalus shalah tulul qunut. Sebaik-baik salat adalah yang paling panjang berdirinya. Itu di antara sisi yang menguatkan suatu salat lebih utama. Kalau seandainya 4 rakaat sama 4 sama 2 itu masing-masing berdirinya lebih panjang, masing-masing berdirinya itu lebih panjang dari yang lain, ya, lebih panjang daripada yang lain, maka tentunya yang lebih panjang itu lebih utama di antaranya. Berarti bacaannya lebih banyak. Itu di antara hal yang menguatkannya. Tapi kalau seandainya yang 2 itu, walaupun 2 itu dia sendiri sudah lebih panjang daripada 1 kali 4. 1 ya, 1 dari 4 itu. Jadi 4 itu sama yang ya 4 ya. 4 ya, jadi yang 4 itu ya, yang langsung 1 salam dengan 4 itu dia tidak lebih panjang 1 rakaatnya daripada yang 2 dari setiap 1 rakaatnya. Mana yang lebih utama? Lebih utama yang 2 karena panjangnya lebih panjang. Dan inilah yang dirajihkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau melihat kepada hadis yang lain, afdhalus shalah tulul qunut. Dan tentunya panjangnya berdiri tentunya akan diseragamkan juga dengan panjangnya ruku, i'tidal, sujud, dan terkadang juga dengan duduk di antara 2 sujud dan juga dengan sujud berikutnya. Kan sepadan dia, seragam nanti. Masa cuma berdirinya doang? Tentunya kalau berdiri panjang, ruku, sujud, i'tidalnya seimbang dengannya. Tidak sependek kalau berdirinya tidak sepanjang itu. Ya kan? Itu. Kemudian sisi yang lain yang bisa menentukan mana yang lebih utama juga apa? Adalah kemudahan. Kadang ada orang 4 langsung sendiri, cuman itu berat bagi dia karena nggak banyak istirahatnya kan? Itu berat, besoknya langsung futur. Atau mungkin yang di belakang merasa kecapean karena tidak ada istirahat lagi. Terkadang dalam kondisi seperti ini 2 akhirnya lebih utama. Karena apa? Dari sisi kemudahannya itu lebih memudahkan dirinya dan orang lain, dan semangat tetap terjaga. Dan ada beberapa sisi pandang yang lain, kembali kepada kondisinya, ya. Tapi dibolehkan menurut sebagian para ulama seseorang sholat 4 karena ada isyarat dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dari perkataan, bukan dari perbuatan. Ada isyarat dari perkataan itu dan itu bisa diambil hukum darinya. Sehingga dibolehkan seseorang sholat 4. Tapi ingat, kata para ulama, sholat 4 itu tidak dianjurkan untuk setiap malam.
Karena pada asalnya hukumnya 22 dan itulah yang terbanyak. Kalau Anda 1 bulan 10 44 datangkan dalilnya. Pada asalnya Ramadan dengan bukan Ramadan sama. Kenapa dibedakan? Urusan Anda sesekali 4 nggak ada masalah. Ada pendapat itu dan ada dalilnya. Tapi kalau setiap malam 4 terus, mana dalilnya? Bukankah Ramadan dengan bulan-bulan yang lain sama? Apa bedanya sholat malamnya? Sama saja. Bedanya kalau Ramadan disyariatkan berjamaah di awal malam juga, supaya orang-orang yang nggak bisa di tengah malam, mereka bisa semangat di awal malam untuk menghidupkan bulan suci Ramadan. Sama saja dengan orang di luar-luar Ramadan yang sholat malamnya di akhir malam bagi yang membiasakannya dan bagi yang kuat imannya. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan yang lain yang mungkin tidak sempat kita baca dan kita pelajari dan kita bisa bahas pada malam hari ini karena waktu juga. Semoga pada suatu saat nanti kita bisa membahasnya di tempat yang mulia ini, dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafan dari pribadi saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.